Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap yang kami hormati, para alim, para ulama, para ustadz, para tokoh agama yang kami hormati, takmir Masjid Al-Huda di Desa Tetel beserta dengan jajaran takmir yang lainnya, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keimanan, diberikan semangat dalam memakmurkan masjidnya. Yang kami hormati Ketua Ranting Muhammadiyah Tetel, Bapak Haji Saroyo SAG. Yang kami hormati pula yang nampaknya hadir di sini ada dari komunitas Nobar Lepi, yang dengan foundernya adalah Ustaz Rian. Dan juga yang kami hormati sepertinya di sini hadir juga ada dari sekolah tabligh, peserta sekolah tabligh, ada Ustaz Nur Rahman dan juga ada Ustaz Mukti. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekolah tabligh yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ketika meluluskan, ya insya Allah sebentar lagi lulus begitu, nanti ada gelar non akademik. Jadi gelarnya non akademik, gelarnya bukan LC tapi ST, bukan sarjana teknik, bukan, tapi sekolah tabligh, ya. Jadi Ustaz Nur Rahman ST dan juga Ustaz Mukti ST, yang mudah-mudahan munculnya kader-kader, ya, ulama, kader-kader dai di Desa Tetel khususnya menjadikan keberkahan bagi kita semuanya. Yang insya Allah ke depan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami dari UPP, unit pembantu pimpinan dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purbalingga, insya Allah akan menindaklanjuti kegiatan yang positif ini. Jadi akan ada sekolah tabligh yang diselenggarakan untuk ranting dan cabang se-Purbalingga, insya Allah. Jadi barangkali yang kemarin sudah terlewat begitu, ya, kesempatannya, harapannya ketika nanti dibuka pendaftarannya, mari bersama-sama untuk sangkuyung dalam rangka fastabiqul khairat. Insya Allah siap menopang betul? Siap. Siap, insya Allah positif sekali, ya. Kalau bisa gratis, nanti cari donaturnya. Oke, insya Allah, ya. Berkolaborasi, ya, termasuk juga Nobarki nanti insya Allah dihadirkan, ya. Pertama-tama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah kita haturkan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah sampaikan kepada kita, sehingga Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur kepadanya. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dengan kesempatan itu kita manfaatkan untuk memperbanyak bekal kita sebelum dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesehatan, yang dengan kesehatan itu kita bisa nyaman dalam beraktivitas, dan kita berharap segala aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih senantiasa memberikan kita semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam thalabul ilmi. Karena kami sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita Pulau Panjenengan Sami memiliki status yang sama, selain daripada status seorang hamba, juga status sebagai thalibul ilmi.
Statusnya adalah penuntut ilmu, talibul ilmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pertanyaan besarnya, kapan kita selesai untuk menuntut ilmu? Apakah ketika kita lulus dari bangku sekolah? Apakah kita selesai belajar ketika selesai dari perkuliahan, ketika mendapatkan gelar sarjana, gelar magister, gelar profesor, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Ternyata kita memiliki kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu ketika mulai brojol, ya, ketika dilahirkan di dunia sampai kemudian dikebumikan lagi di dunia, ya, dibumikan lagi ke dunia lagi. Ya. Jadi kita punya kewajiban yang sama menuntut ilmu sampai kapanpun, dimanapun kita berada. Jadi jangan sampai kita menjadikan alasan kita lah sampun boten wayahe malih, sampun sepah. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar. Kenapa? Karena belajar itu bisa kapanpun dan dimanapun berada. Ketika dengan kita menuntut ilmu, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Kemudian Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Di antara kalian beberapa derajat. Sehingga daripada ayat ini menjelaskan kepada kita, mari bersama-sama kita semangati dalam hal thalabul ilmi, dalam hal menuntut ilmu, bermajlis di dalam majlis yang ada di sekitaran kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur sekali di Masjid Al-Huda ini sudah menjadi agenda rutinan kita, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus belajar, untuk terus hadir dalam majelis ta'lim sampai kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali melanjutkan kajian rutin kita, kajian ilmiah dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, izinkan kami menyapa terlebih dahulu bagaimana kabar Bapak Ibu, sami sehat? Alhamdulillah. Sampun sami dahar napa derek? Ayam-ayam sampun ngandang napa derek? Sampun aman nggih. Berarti belajarnya fokus nggih. Insyaallah talabul ilminya fokus nggih. Jadi yang pertama, mari kita luruskan niat kita betul-betul semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita niatkan mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Karena ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadikan bekal bagi kita sebagai amalan yang tidak akan terputus. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya, idza matal insan, ketika manusia mati, inqata'a anhu amaluhu, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min salatin, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah yang terus mengalir sampai kemudian ketika sekalipun kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa bermanfaat. Pertanyaannya, ilmu yang bermanfaat itu sing kados pundi? Ya, maka gampangannya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, waladun solih yad'u lahu, yaitu orang atau anak yang soleh kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang ke-19 dalam kitab Arba'in An-Nawawi menjelaskan tentang perintah kita untuk menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kemudian Allah butuh dijaga, tidak. Bagi ya Bapak Ibu yang membawa bukunya, silahkan bisa dibuka di hadis yang ke-19. Kita sudah bawa semua atau belum?
Ya, yang belum bawa silahkan bisa bergabung dengan yang membawa. Dibuka hadisnya. Ya, dituntun bersama-sama, nggih. Sebenarnya lebih efektif lagi kalau ada satu orang begitu ya yang kemudian membacakan hadisnya. Ya, kira-kira ada yang siap nak membaca? Siap? Ya. Insya Allah untuk kedepannya ya dari komunitas Nabarti ketika membacakan sebuah hadis dibacakan, ya, insya Allah. Hadis ini yang ke-19 diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga termasuk daripada sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan daripada Ibnu Abbas yang cerdasnya luar biasa, yang solihnya luar biasa. Apa rahasia di balik itu? Ternyata ada satu doa yang istimewa yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, yang mana boleh untuk kita praktekkan doa ini untuk anak-anak keturunan kita. Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kita hafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya, kita ulangi kembali. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya, kita bersama-sama bareng-bareng. Wahid isnan salatan. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sama hafal Bapak Ibu? Ya, coba ya kita bersama-sama bagi kaum laki-laki dulu ya. 1, 2, dan 3. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya, ke 80. Ya, ibu-ibu jangan sampai kalah, Bu. Yuk bisa 100. 1, 2, dan 3. Ya, alhamdulillah 79,9. Ya, silakan Bapak Ibu, ini doa penting yang bisa kita hafalkan, kemudian kita amalkan kepada anak-anak kita, sebagaimana Nabi ketika memanggil Ibnu Abbas, ya, kemudian beliau meletakkan tangannya di atas kepalanya, ada yang menyatakan di atas pundaknya. Maka silahkan kita bisa praktekkan kepada anak keturunan kita agar anak keturunan kita menjadi anak yang solih, anak yang taat, anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi nanti pulang bisa langsung praktek, baik dalam keadaan anak kita terbangun atau terlelap tidur. Ya, silahkan ditempelkan Bismillah Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Maka itu salah satu kenapa Ibnu Abbas, ya, seorang sahabat termasuk sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan keistimewaan yang luar biasa karena ada satu keberkahan daripada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas bercerita di dalam hadis ke-19 ini, kuntu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauman. Suatu hari saya di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dibonceng. Ya, dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan ini di belakangnya Nabi dalam keadaan berjalankah, atau kemudian di belakangnya Nabi menunggangi tunggangan, boncengan begitu. Tetapi dalam riwayat yang kuat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berboncengan dengan sebuah kendaraan, yang kendaraan itu bernama Bighol. Apa Bapak Ibu? Bighol. Nopo niku Bighol. Nah, perkawinan silang antara kuda dengan keledai, ya. Jadi ada kawin silang, ya, bentuknya tidak begitu kecil juga tidak begitu besar seperti kuda. Nah, singkatnya Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kinten-kinten perasaannya seneng napa mboten?
Seneng tok nopo seneng banget? Seneng banget ya. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, yang kemudian diboncengkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perasaannya seneng banget apa seneng banget. Contoh misalnya Bapak Ibu gadah idola napa mboten? Bapak Ibu mboten gadah idola? Sinetron mboten wonten? Ibu-ibu kan biasanya nggih, ya saya tidak tahu ya, mungkin sekalipun bapak-bapak ya kadang nonton sinetron mungkin ya. Ibu-ibu biasanya kan suka nonton sinetron, kinten-kinten favoritan jenengan sinten Bu? Lah mboten nonton, alhamdulillah bagus berarti. Misalnya begini saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dibonceng sama Mas Bupati, senang apa mboten? Mesti dibonceng Mas Bupati dipamerkan. Gitu. Suatu kebanggaan begitu ya. Di foto pamerna betul. Itu baru Mas Bupati. Kemudian kalau seandainya kita dibonceng motor atau mungkin kita ikut satu mobil dengan Presiden RI Pak Prabowo, kinten-kinten seneng napa mboten? Ya seneng lah gila ya, orang nomor 1 loh, masa mboten seneng kan begitu ya. Anggaplah seneng sekali kita satu mobil bersebelahan begitu ya, kita melihat ya, luar biasa senengnya. Tetapi akan terasa lebih senang lagi apabila kemudian kita bisa bersanding dengan manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perasaannya gitu ya, kok bisa dibonceng sama Nabi, itu senangnya luar biasa. Bahkan saya pernah mendapatkan satu riwayat, barang siapa yang kemudian kulitnya bersentuhan dengan Nabi SAW akan diharamkan baginya neraka. Ya, senangnya luar biasa ya. Allahu Akbar. Itulah keunggulan, keistimewaan daripada sepupunya Nabi SAW. Kuntu khalfan Nabi SAW yauman. Suatu ketika saya pernah diajak Nabi SAW menaiki seekor bighal, yang kemudian dalam perjalanan Nabi memanggil saya. Faqala li, kata Ibnu Abbas. Kemudian Nabi berkata kepadaku, ya ghulam, wahai anak muda. Kalau bahasa kita ya cah, napole gitu ya. Ghulam itu anak usia 9 sampai 15 tahun kisarannya. Jadi kalau kita punya anak usia 9 sampai 15 tahun, kita bisa panggil dengan ya ghulam atau ya fulan. Kalau fulan kan umum sekali, baik anak muda, dewasa, tua, yang laki-laki, perempuan, fulan funanah. Tapi kalau mau lebih spesifik, ya ghulam, ya wahai anak muda, antara usia 9 sampai pintar Bapak Ibu 15 tahun. Kemudian kalau 16 sampai dengan 40 tahun, siapa? Ada yang bisa menebak? Ya syabab. Apa Bapak Ibu? Syababun artinya adalah pemuda. Syababun, ya ma'syarah syabab, ya wahai sekalian pemuda. Nah kalau 40 ke atas, nopo niku? Kalau bahasa kita kan nopo? Mbah nopo Pak D? Mbah ya. Kang ya. Baik. Kalau 40 ke atas dalam bahasa Arab itu syekhun. Napa? Syekhun atau syekhon. Ya syekh. Pernah mendengar istilah syekh? Ya syekh ya, berarti orang itu memuliakan dirinya. Memuliakan karena sebab ilmu, memuliakan karena sebab usia. Ya, saya memanggil panjenengan semuanya ya syekh. Wahai kesepuhan yang ada di sini, wahai orang yang saya muliakan, syekh. Jadi ada apa yang pertama ghulam, kemudian ada syabab, dan juga ada syekh. Ya. Nabi SAW memanggil Ibnu Abbas dengan panggilan ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku mengajarkan kepadamu beberapa perkataan, beberapa nasihat-nasihat. Lah nasihat apa?
Kemudian Nabi melanjutkan ucapannya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal, menjaga Allah bukan berarti kita diperintahkan untuk menjaga zatnya. Karena tidak mungkin kita sebagai makhluk yang lemah diminta untuk menjaga Allah, itu tidak akan mungkin. Tetapi yang dimaksudkan menjaga Allah adalah menjaga hududullah, menjaga batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya, menurut Syekh Shalih ya, Ibnul Aziz dikatakan yang dimaksud dengan menjaga Allah itu adalah ayyahfadhu huququhu, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, hak Allah itu apa sebenarnya? Maka kalau kita simpelkan apa namanya? Kalau kita mau sederhanakan, yang dimaksud dengan kita menjaga hak-hak Allah, artinya kita menjaga sekuat tenaga kita untuk menjalankan awamir, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan seorang hamba, ketika Allah memerintahkan saya, Anda, siapapun, dimanapun berada, misalnya perintah sholat, maka jangan sampai ketika Allah perintahkan kita sholat, kita tidak hadir untuk sholat. Lalu kemudian kita diminta untuk menjaga batasan Allah. Artinya jangan sampai kemudian larangan-larangan yang sudah Allah tetapkan bagi kita, kemudian kita tabrak larangan itu. Itu kan sudah menjadi sesuatu yang bahaya sekali. Sekalipun mohon maaf ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang ini yang menjadi ujian keimanan kita. Ya, kinten-kinten menjalankan semua perintah Allah berat nopo gampang. Berat. Menjaga atau menjauhi larangan Allah kira-kira berat nopo mboten. Jangan marah, jangan berkata dusta, jangan menggibah, jangan riba, jangan minum khamr, jangan mabok-mabokan, jangan judi. Kinten-kinten angel napa mboten. Sehingga Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, dunia sijnul mukmin. Dunia itu seakan-akan penjara bagi orang-orang yang beriman. Loh, dene penjara, si kepripun teng penjara, nopo nate teng penjara begitu ya. Maka kalau kita melihat, ya saya itu kadang suka nonton film yang di dalamnya ada penjara-penjara begitu ya. Maka kalau kita melihat ada jadwalnya di penjara Bapak Ibu. Jadi jam sekian sudah harus berkegiatan. Tidak ada istilahnya malas-malasan kalau di penjara. Ada waktu-waktunya untuk bekerja, ada waktunya kemudian untuk mandi, untuk makan, itu sudah ada ditetapkan waktunya. Sehingga ungkapan ini yang kami dulu sering sebut-sebut waktu di pondok pesantren. Ya, apa istilahnya? Penjara suci. Ya, jadi kita yang pondok pesantren itu dikatakan kita lagi ada di penjara suci. Kenapa? Ya kita diatur dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bagaimana kemudian kita menerapkan nilai-nilai syariat Islam. Itu luar biasa. Penjara suci. Apa-apa kok diatur, apa-apa kok dilarang itu kan. Tapi sebaliknya, jannatul kafir, dunia itu surganya bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang mengingkari. Kenapa? Ya wis sekarepe dhewek. Ya, arep ora salat yang ngono, salat yang ngono, minum khamr yang ngono, ora yang ngono, gitu ya. Berzina ya silahkan begitu. Surga bagi orang-orang kafir, tapi balasannya kemudian ketika di dalam akhirat, alam akhirat. Maka kita bersyukur sekali bagi kita yang kemudian berusaha sekuat tenaga kita, sekalipun tidak mudah, sekalipun abote luar biasa. Kenapa? Karena inilah nanti yang akan kita dapatkan ketika menjaga hak-hak Allah. Apa sebenarnya balasan kita ketika kemudian kita bisa menjaga hak-hak Allah? Maka apa kata Allah? Yahfazka. Allah akan menjagamu. Pertanyaannya Bapak Ibu, pernah tidak kita merasa dijaga sama Allah? Kita pernah tidak merasa, oh
Tadinya saya mau begini tapi nggak jadi, alhamdulillah. Tadinya saya mau maksiat tapi kok seakan-akan saya dialihkan, kemudian tidak bermaksiat. Maka muncullah sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang kita dapatkan akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak diceritakan yang seperti itu. Kalau kita berbuat begini, kamu dapat begini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, kalau kamu menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolongmu. Dan di ayat lain Allah sampaikan, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat engkau. Kemudian di ayat yang lain Allah juga katakan, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Tunaikanlah janji-janji Allah, maka Allah akan berikan janji-janji. Maka seakan-akan menggambarkan kepada kita, kalau seandainya kita ingin dijaga oleh Allah, seandainya kita kemudian ingin dibentengi oleh Allah, ingin di-cover oleh Allah, kita akan merasa tenang, maka jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata selanjutnya? Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Seandainya kita bisa menjaga hak-hak Allah sekalipun berat, maka Allah akan ada di hadapan kita. Maksudnya sikap pripun? Terkadang begini Bapak Ibu, kita itu merasa nyaman, ya, kita akan merasa tenang ketika ada orang yang kita kenal dan orang itu mungkin punya power, punya satu power di wilayah tertentu. Misalnya kita punya kenalan tentara, misalnya kita punya kenalan bupati, ya, kita punya dekengan bupati, kira-kira nyaman apa tidak? Nyaman, tenang. Kita punya dekengannya pusat, misalnya kita punya dekengan presiden, masalah apapun beres. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menjaga hak-hak Allah, Allah akan ada di depan kita. Artinya apa? Menjelaskan kepada kita ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Ma'iyatullah itu kebersamaan Allah dengan kita, sehingga kita terasa nyaman, sehingga kita terasa tenang, sehingga kemudian kita tidak khawatir apapun yang terjadi. Tidak khawatir besok akan seperti apa, tidak khawatir kemudian masa lalunya seperti apa, bagaimana, tidak khawatir. Kenapa? Karena Allah bersama dengan kita semuanya. Maka di dalam ayat Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan berarti Allah itu sampai dengan hari ini tidak bersama kita. Allah bersama kita, tapi secara umum Allah mengawasi kita. Kita berbuat baik, Allah senantiasa melihat. Kita berbuat buruk, Allah juga melihat. Bahkan ketika kita tidur pun Allah senantiasa mengawasi kita. Artinya Allah bersama kita, tetapi bukan dalam hal istimewa, hanya mengawasi kita sebagai seorang hamba, kira-kira mau berbuat apa begitu. Tapi ada satu kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk privilege kalau kata saya mah. Privilege itu adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya dengan Allah mengatakan, aku bersama mereka. Di dalam Al-Quran dijelaskan siapa saja mereka. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan kemudian Allah menegaskan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Berarti menandakan bahwa kalau kita sabar, kita bisa menahan segala sesuatu yang tidak mengenakan hati kita, maka insya Allah Allah akan senantiasa membersamai kita. Sehingga apapun yang terjadi, yang penting kita sabar, yakin Allah akan memberikan balasan yang terbaik bagi kita. Yakin Allah akan menjaga kita.
Dan kemudian ada orang yang kemudian nomor 2, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bersamanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta dengan orang-orang yang disebut dengan muhsinin. Sinten muhsinin? Orang-orang yang senantiasa berbuat baik, tidak pernah berhenti untuk berbuat baik, sekalipun terkadang, mohon maaf ya, dimanfaatkan kebaikannya oleh orang lain. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita bisa melihat ada orang kok yang baiknya luar biasa, kayaknya kok eman teman gitu. Kita tahu bahwa orang itu kok dimanfaatkan, tapi orang itu tidak peduli. Nah, itu orang yang luar biasa. Orang-orang yang disebutkan kata Allah orang muhsinin. Kenapa? Karena orang itu meyakini saya berbuat baik itu untuk diri saya sendiri, bukan buat orang lain. Dan saya berbuat baik itu karena diperintahkan sama Allah. Jangan sampai kemudian kalau saya berbuat buruk, kelantaran orang berbuat buruk dengan saya, ya apa bedanya saya dengan mereka? Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu sejatinya untuk kebutuhan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan sejatinya untuk dirimu sendiri. Kita berbuat baik kepada orang, kita berucap sopan santun kepada orang, ya untuk kita sendiri. Kenapa? Supaya terhindar dari celaan orang lain, kemudian supaya tidak dicap dengan orang yang tidak baik, ya, tidak sombong dan lain sebagainya. Maka itulah orang-orang yang Allah katakan bersama dengannya. Kemudian ada yang terakhir nomor 3, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Yaitu tadi, bahwa kita berusaha semaksimal kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita seringkali mendengar ada kisah-kisah bagaimana orang-orang soleh terdahulu, baik dari kalangan Nabi ataupun orang-orang soleh biasa, yang kemudian mendapatkan pertolongan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar kisahnya Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu nabi yang apa kisahnya Bapak Ibu? Masuk ke dalam perut ikan paus. Ya, dikatakan ketika Nabi Yunus masuk ke dalamnya menjadi sebuah peristiwa yang mustahil terjadi oleh manusia biasa. Kalau orang sudah masuk ke dalam perut hewan, ya, apapun itu, maka kemungkinannya dia tidak akan selamat. Ya, tetapi Nabi Yunus alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah, sekalipun dalam kegelapan. Kegelapan apa? Yang pertama ada kegelapan perut ikan paus. Ya, karena kan di dalam perutnya tidak ada lampu, tidak ada kemudian penerangan, itu tidak ada. Kemudian yang kedua kegelapan malam. Ya, karena peristiwanya terjadi pada malam hari. Sehingga dalam kondisi yang terdesak itu, bagaimana kemudian Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan satu pertolongan? Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada fil dhulumati, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam gelapnya malam itu, dalam gelapnya perut ikan paus, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berdoa kepada Allah, ya Allah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Apa tandanya? Nabi Yunus adalah orang yang soleh, yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Dikala sempitnya beliau, dikala terdesaknya kondisi beliau, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkannya, tidak ada satupun orang yang bisa menolong dirinya, maka muncullah pertolongan Allah. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Karena Nabi Yunus senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita mendengarkan kisahnya Nabi
Musa alaihi salam. Bagaimana kisah Nabi Musa yang bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan para pasukannya? Tentu tidak lain dan tidak bukan karena Allah menjaganya. Karena Nabi Musa menjaga Allah, menjaga hak-hak Allah, kemudian Allah menjaganya. Dan kemudian kita mendengarkan kisah Ashabul Kahfi. Kita mendengarkan kisah ada 3 orang yang masuk ke dalam gua, yang terkurung di dalam gua, yang di dalam gua itu sama kondisinya gelap. Bahkan bukan hanya gelap, juga pengap. Ya. Tidak ada udara yang masuk, melainkan sedikit sekali. 3 orang masuk, kemudian tertutup dengan batu yang sangat besar. Lalu kemudian ketiga orang tadi sama-sama berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal baiknya. Ada yang menyebutkan, ya Allah, dulu aku berbuat baik kepada orang tua saya. Maka seandainya engkau ridho dengan perbuatan baik saya, maka tolong bantulah kami keluar dari gua ini. Maka dari doa pertama, batu itu bergeser sedikit, tapi masih tidak bisa keluar. Maka orang yang kedua berdoa kepada Allah dan bertawasul dengan amalnya, menyebutkan amalnya, ya Allah, dulu saya seneng banget sama seseorang wanita, ayune pol. Ya. Orang itu dulu saya kejar-kejar, tapi satu ketika orang itu datang kepada saya karena membutuhkan pertolongan saya. Kenapa bisa terjadi? Karena singkat ceritanya di daerah wanita tadi musim paceklik, tidak punya pasukan makanan dan lain sebagainya, akhirnya minta tolong untuk dipinjami atau diberikan makanan dan lain sebagainya. Maka laki-laki tadi meminta satu syarat, boleh aku akan berikan apa yang kamu mau, tapi syaratnya tidur dengan saya. Laki-laki tadi yang berdoa, tapi kemudian disepakati, setuju, oke. Sudah mau terjadi, tiba-tiba diingatkan, takutlah kepada Allah sama wanita tadi. Akhirnya sehingga ceritanya laki-laki itu hanya memberikan lalu pergi. Berdoa, ya Allah, seandainya dulu yang saya lakukan itu betul-betul mengharap ridho-Mu, tolong buka ya Allah. Akhirnya apa? Dibuka, tapi masih belum terbuka semuanya, belum bisa keluar. Sampai pada akhirnya orang yang ketiga berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu semasa hidupku, aku senantiasa berbuat baik kepada orang, tidak pernah menzalimi orang lain, tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah menghibah orang lain. Seandainya ketika engkau meridhoinya, tolong buka ya Allah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Pertolongan Allah kembali datang di saat-saat kita genting. Akhirnya batu itu kemudian terbuka sepenuhnya, sehingga para pemuda yang kemudian terjebak di dalam gua bisa keluar meninggalkan gua tersebut. Maka pesan yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali dalam kehidupan kita mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan dalam diri kita. Ada satu masalah yang membuat kita senantiasa gelisah. Ada mungkin yang kita rasa masalahnya cukup besar, tapi itu semuanya akan mudah diatasi seandainya kita bisa menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, ta'arruf ilallah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di kala lapang, maka Allah akan mengenali kita di masa sempit. Ada sebagian ulama yang mengatakan ta'arruf ilallah, mengenalilah Allah, artinya adalah cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari muka sih kepripun? Ya, kalau cari muka di hadapan manusia gampang. Ya, cari muka di hadapan manusia apa? Gampang. Caranya bagaimana? Silahkan pakai peci, silahkan kemudian pakai baju koko, silahkan pakai sarung, ya ngomongnya pakai astagfirullah, masya Allah, ana antum dan lain sebagainya, itu gampang, pencitraan. Atau mungkin kita baca Al-Quran dengan keras di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kondisi dengan tadi takmir lewat gitu ya, misalnya. Itu gampang, mencari pencitraan di hadapan manusia itu gampang, tapi tidak ada manfaatnya. Sedangkan yang diminta adalah carilah pencitraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepripun nih mencari pencitraan di hadapan Allah itu kepripun? Allah itu Bapak Ibu senantiasa mengingat kita semuanya. Allah itu ingat kita semuanya, tidak mungkin lupa.
Tetapi kira-kira di antara kita banyaknya hamba Allah ada tidak yang istimewa? Maka sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi, ketika manusia tertidur kita bangun malam, ketika manusia tidak ada yang berpuasa kita berpuasa, ketika manusia tidak ada yang bersedekah kita sedekah, ketika ada orang yang sedekah hitung-hitungan, ketika ada orang bersedekah milih-milih warnane, ana sing abang maneman, sing biru ya ngesuk-ngesuk lah naik badak, kemudian ada yang hijau dan lain sebagainya, kita masih milih-milih. Tapi ada orang yang kemudian berinfak, bersedekah secara diam-diam dengan jumlah yang banyak sehingga orang tidak mengetahui, bahkan orang cenderung mengatakan orang itu adalah orang pelit. Maka itulah yang dikatakan orang sedang mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita pikirkan baik-baik, kira-kira cari muka yang seperti apa yang bisa kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contohnya misalnya, saya akan baca Al-Quran setengah juz sebelum subuh, kayaknya wong esi pada merem gitu. Atau mungkin saya mau sholat malam jam 12 atau jam 1, ya berapapun rakaatnya, sekalipun ya 2, sekalipun 4 gitu, tidak masalah. Atau mungkin silakan dengan amalan-amalan yang lain sehingga kita dianggap sebagai orang yang beriman yang bisa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada penutup hadis yang ke-19 ini kami ingin sampaikan bahwa ada doa-doa yang kemudian bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi doa yang pertama adalah doa Allahumma faqihhu fiddin. Silahkan betul-betul dihafalkan dan diamalkan. Kemudian yang kedua, doanya sinten Nabi siapa? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibu-ibu sampun sami hafal dereng Bu? Yang sudah hafal dibacakan, yang belum hafal ya dihafalkan. Bapak-bapak juga sama ya, dihafalkan. Yang mungkin nanti ketika kita dalam posisi-posisi tertentu tersudutkan dalam kondisi yang sangat sulit, maka baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi terkadang kita pernah merasa bahwa ya Allah, kenapa sih saya berdoa tidak dikabulkan? Kenapa sih doa saya kok malah ditolak, tidak pernah dikabulkan? Sebenarnya apa yang salah dalam diri saya? Maka haruslah kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Doa yang kita panjatkan kepada Allah bukan berarti tidak dikabulkan, tapi boleh jadi Allah akan kabulkan di waktu dan tempat yang mana kita siap di dalamnya. Saya sering umpamakan orang yang berdoa itu dengan anak kecil yang kemudian usia 9 tahun minta kepada orang tuanya untuk dibelikan HP. Ya, anak usia 9 tahun minta dibelikan HP. Kintan-kintan diparingi apa mboten? 9 tahun anak sekarang dikasih HP. Waduh, bahaya ini ya. Baik, gantilah, jangan HP lah ya. Mungkin anak 9 tahun minta motor sama orang tuanya, kira-kira dikasih apa enggak? Ya, 9 tahun ya enggak mungkin dikasih. Kemudian anak itu masuk usia 12 tahun dikasih buatan? 12 tahun? 15 tahun dikasih? Kalau mobil kan, kalau Rio Kintaro. Rio Kintaro ya, itu berbeda ya, Masya Allah. Kalau kita mungkin ya, ada anak kita usia 15 tahun minta motor, dikasih apa tidak? Ya maneman, di orang anak duitnya yang buatan diparingi. Ya mungkin nunggu ya, nunggu bapaknya punya uang dan nunggu anaknya sudah bisa dan sudah punya SIM. Ya, punya SIM umur pinten kita 17. Ya.
Nah itu kan resikonya bahaya ya. Ketika anak-anak masih di bawah umur dipegangi motor itu bahaya. Jadi saya umpamakan seperti itu apa maksudnya? Allah itu mengabulkan doa kita sampai kita siap. Kita minta umroh, minta haji sama Allah sekarang. Mungkin Allah tahu kita belum siap. Belum siap apa? Belum siap hatinya, belum siap mentalnya, ya belum kuat kemudian daripada fisiknya. Sehingga kita diminta oleh Allah untuk bersabar sampai kita kemudian siap menerimanya. Dan boleh jadi doa kita ditolak lantaran amalan kita. Yang pertama, mohon maaf, ini yang menjadi poin penting luar biasa. Kenapa kok doa kita bisa ditolak sama Allah? Karena kita senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Jangankan yang haram, tapi yang syubhat saja berpotensi tidak diterima doa-doa yang kita panjatkan. Maka perhatikan bagaimana cara kita mendapatkan uang, bagaimana kemudian kita membelanjakan uang tadi, dan bagaimana kemudian sesuatu yang anak kita pakai, istri kita pakai, suami kita pakai, betul-betul dari sesuatu yang halal. Siap Bapak Ibu? Insya Allah bisa ya, bisa dihindarkan karena ini penting banget. Percuma kemudian kita berdoa siang dan malam, kita sholat, kita kemudian siang dan malam berdoa sama Allah, tapi kita masih dalam pekerjaan yang haram, tapi kemudian kita masih dapat harta dari harta yang haram, ya korupsi, begal dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjaga hak Allah dan kemudian kita akan mendapatkan pertolongan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita akhiri bersama-sama pada kajian ilmiah malam hari ini dengan kita mengucapkan istighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Oh ya. Offline apa?